Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik untuk para subscriber saya yang berada di khususnya di Indonesia, kemudian di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, dan di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Oke, untuk video kali ini saya akan coba mereaction satu buah channel dari Tren Publika yang menyatakan bahwa kebudayaan Melayu telah ditemukan di Pulau Kerinci, dan kemungkinan besar bahwa penemuan-penemuan tersebut akan didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Dan setelah saya lihat-lihat sedikit masalah videonya, ternyata ada beberapa tulisan-tulisan dari perbendaharaan bangsa Melayu kuno dengan tulisan-tulisan kuno yang menurut para ilmuwan Indonesia ini merupakan satu penemuan atau paling tertua di dunia dari berbagai macam penemuan-penemuan lain di Indonesia. Dan coba kita dengarkan penjelasan dari video dari Tren Publika ini. Oke, selamat mendengarkan. Pemerintah kini sedang menyiapkan naskah Melayu tertua di dunia untuk diajukan ke UNESCO sebagai warisan memori dunia atau kategori naskah kuno. Sebelumnya, kita telah berhasil mendaftarkan cerita Panji untuk kategori yang sama. Berikut ini adalah penuturan Profesor Wardiman mengenai rencana itu. Nah, kita lihat yang tangible itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Nasihat dunia tidak benda. Itu juga kita lihat baru 8. Yang terakhir adalah pembangunan kapal pinisi. Yang terakhir, di mana saya banyak ikut berkontribusi, adalah MOW, Ingatan Dunia atau Warisan Dunia, yang berupa naskah. Saya bacakan saja di sini. Ada arsip VOC, ada tulisan La Galigo 8.000 halaman dari Sulawesi Selatan, Babati Ponorogo. Naskah Indonesia itu banyak, lebih dari 120.000, tapi belum diteliti mana yang bisa diajukan. Perpustakaan Nasional sudah mempunyai beberapa daftar naskah yang akan diajukan, menunggu UNESCO dibuka lagi. Misalnya ada 2 naskah Aceh yang ditulis tahun 1600, kemudian surat-surat Kartini, lalu ada juga naskah kuno yang ada di Kerinci yang ingin kita ajukan, naskah Melayu yang tertua, 700 tahun umurnya. Dan inilah sebenarnya naskah Melayu tertua dunia itu. Ini jelas jejak peradaban Melayu asli, bukan Melayu palsu. Kita simak video yang menarik berikut ini. Sesuai pepatah adat kita mengatakan, adat wilayah di Pati Tigalua Tanjung Tanah ini ialah adat yang bernisara bersendiri dengan kitab Allah. Syarak yang mengatur adat yang memakainya. Kalau salah pada syarak, maka batalah menurut sepanjang adat. Inilah yang Icu pakai anak jantan, anak betina kita wilayah di Pati Tigalua Tanjung. Kalau kita bicara Kerinci, kita lihat danau di belakang kita ya. Nah, ini kan danau terbentuk ribuan tahun yang lalu sebagai akibat dari letusan gunung yang sangat besar. Tetapi setelah gunung itu mati, terbentuklah danau. Dan danau itu menjadi satu tempat yang khusus di dalam dunia arkeologi. Karena di sekeliling danau ini, kita menemukan banyak tinggalan arkeologi. Di antaranya adalah tinggalan megalitik. Itu dari
masa prasejarah ya. Kemudian kita juga menemukan tinggalan megalitik yang tetapi mempunyai ciri klasik, yaitu ada sentuhan Hindu Budanya. Pertama kita berpikir bahwa Kerinci ini daerah terpencil. Untuk mencapai ke sini 100 tahun yang lalu itu sukar sekali. Tapi ternyata di sini ada kampung lama. Dan kampung lama ini adalah bukan kampung lama yang baru ya. Maksud saya kampung lama yang sudah ribuan tahun yang lalu. Dan orang membangun pemukiman, membangun peradaban di sini. Dan peradaban itu berlanjut sampai dengan masa Islam. Nah, di masa Islam inilah kita melihat ada perubahan, dan di sini pula kita menemukan naskah-naskah kuno. Naskah hukum Tanjung Tanah ini adalah satu naskah hukum kuno yang setelah diuji bahannya, medianya adalah dari kulit kayu, ya, deluang, yang kira-kira diperkirakan berasal dari abad ke-14 Masehi. Demikian juga pada pengujian paleografinya, yaitu ditulis di dalam aksara Sumatera kuno, di dalam bahasa Melayu kuno. Naskah kuno Tanjung Tanah ini adalah naskah hukum. Jadi isinya adalah segala sesuatu mengenai hukum ya, yang mendasari kehidupan masyarakat pada saat itu. Merupakan satu hal yang sangat penting karena di dalam isinya mengandung satu perintah maupun hukum yang mengaitkan pada satu kemaharajaan yang ada di Dharmasraya. Apa yang unik adalah bahwa isi naskah ini dikutip ulang pada masa sesudahnya ketika orientasi keagamaan sudah berubah menjadi Islam. Artinya bahwa naskah ini dikutip dalam aksara Jawi, yaitu dengan aksara Arab dan bahasa Melayu, ya, Melayu Madya. Sebetulnya isinya persis gitu ya, isinya persis, hanya dikurangi bagian-bagian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa saya melihat bahwa generasi muda, terutama generasi muda Kerinci itu mereka mempunyai satu kesadaran yang luar biasa dan semangat untuk terus mengkaji. Dan ini tentu menjadi harapan kita semua bahwa tinggalan dan warisan yang sangat berharga itu tidak akan hilang. Jadi untuk kami, Kerinci adalah daerah yang istimewa. Dan untuk Indonesia, ya tinggalan yang ada di Kerinci, tinggalan purbakala khususnya, itu bisa menjelaskan bagaimana peradaban itu berevolusi ya, selama ribuan tahun. Mulai dari masa-masa sebelum Masehi sampai setelah Masehi, dan masyarakat yang lama itu tetap tinggal di sini, hanya perubahannya secara perlahan-lahan itu berganti. Saya Depati Talam Tuo, wilayah Tiga Loa Tanjung Tanah. Mari kita lestarikan, kita pertahankan kitab undang-undang Melayu tertua di dunia yang ada wilayah Depati Tiga Loa Tanjung Tanah, Kerinci, Jambi. Ya, saudara, kalau kita perhatikan dari penjelasan video dari channelnya Publika tadi, bahwa memang ternyata di Kabupaten Kerinci itu terdapat suatu kampung yang sejak sebelum Masehi sudah ada, yaitu kampung Talung Tanah ya, dan di sana pun ditemukan banyak prasasti yang berupa naskah
yaitu naskah Melayu kuno yang tertua di dunia. Dan naskah itulah yang kemudian akan diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia ke UNESCO sebagai warisan dunia atau warisan tertua naskah Melayu di dunia. Nah, permasalahannya adalah sekarang ini bagaimana dengan Malaysia, yang selama ini para tokoh-tokoh Malaysia selalu menggembar-gemborkan masalah kemelayuannya. Dan memang dari beberapa para tokoh di Malaysia yang pernah saya reaction dari video-videonya, itu memang hanya sekedar orientasi saja yang mereka sampaikan dari kemelayuan mereka, sehingga banyaklah di situ angan-angan yang menyatakan bahwa ingin memelayukan seluruh wawasan Nusantara, seluruh wilayah Nusantara, atau kembali ke alam Melayu. Tapi memang tidak pernah kita mendengar adanya fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah ditemukan oleh mereka, seperti halnya dengan bukti yang terdapat pada kampung lama di daerah Kerinci. Nah, kampung lama di sini tadi dijelaskan bahwa ini memang kampung yang tetap memegang teguh fungsi kebudayaan sejak lama dan sampai pada saat ini. Mungkin ada sedikit perubahan setelah terjadinya perubahan zaman sampai saat ini. Nah, untuk rekan-rekan, kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda mengenai naskah Melayu kuno yang ditemukan di Pulau Kerinci ini? Mudah-mudahan ini merupakan suatu petunjuk dan sebagai pembenaran bagi masyarakat Indonesia bahwa memang sesungguhnya kaum Melayu atau orang-orang Melayu itu memang berasal dari Indonesia. Oke, silakan Anda tulis di kolom komentar, dan jangan lupa Anda kunjungi juga channel Tren Publika dan channel Gerbang 7 ini agar kami bisa bersemangat lagi untuk menyampaikan berita-berita yang lebih akurat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.